Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir bersama Anda kembali. Pastinya Anda belum tidur. Mari kita dengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Berjalan dengan Iman bersama saya, Yohana Ibrahim. Firman Tuhan mengajarkan agar kita memindahkan hati ke surga. Dengan demikian, mata hati kita akan selalu terarah kepada janji kedatangannya. Memang hidup dengan meyakini janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah yang akbar nanti, akhirnya menjadikan kita seperti pemimpi-pemimpi. Orang-orang di sekitar kita memandang hal tersebut sebagai omong kosong. Diam-diam, dalam hati mereka mengolok-ngolok atau mencemooh kita. Jadi, kita mengerti mengapa orang mengolok-ngolok Nuh tatkala memberitakan berita keselamatan. Juga Lot ketika mengajak orang-orang keluar kota Sodom, tetapi mimpi kita bukanlah sesuatu yang kosong. Mimpi kita adalah nubuatan Alkitab yang digenapi. Itulah visi. Seperti Abraham memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut. Kita pun belajar demikian. Ibrani 11 ayat 8, ayat 10 dan 16. Itulah yang namanya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun berjalan dengan iman. Dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nuh menggerakkan diri dan keluarganya untuk berjuang membuat bahtera. Hal ini menjadi inspirasi kita. Hal yang sama juga kita lakukan dengan menunjukkan pikiran kita pada kedatangan pemerintahan kerajaan surga nanti. Kedatangan Tuhan dan pemerintahan teokrasi yang dijanjikan Tuhan menjadi peragaan hebat yang sangat menakjubkan yang akan kita saksikan dan alami nanti. Kita harus berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Orang-orang zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat. Sementara Nuh dan keluarganya tidak menduga betapa nyamannya bahtera hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Calon menantu Lot tidak akan menduga bumi mereka yang dijungkir-balikan Tuhan dan api belerang membakar kota mereka. Sebaliknya, ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, ia baru mengerti betapa beruntungnya keluar dari kota itu. Pada waktu masih di Sodom, Lot masih ada sedikit keraguan untuk meninggalkan kota Sodom. Itulah sebabnya mereka berlambat-lambat. Kemudian malaikat menarik mereka keluar dari Sodom, dan setelah menyaksikan kedahsyatan api dan belerang membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, barulah Lot dan anak-anaknya menyadari betapa bersyukurnya terhindar dari penghukuman Tuhan. Betapa mengerikan seandainya Lot dan anak-anaknya menolak keluar dari kota Sodom. Puji Tuhan, mereka mengikuti jejak para malaikat sehingga terhindar dari bencana. Gambaran yang jelas mengenai penyesalan karena tidak bertobat dapat kita temukan di Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Peristiwa ini cermin dari kehidupan manusia. Banyak orang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal, tetapi juga tidak menyadari betapa beruntungnya ada di pangkuan Abraham. Mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang.
masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Artinya, mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan nanti. Inilah yang namanya berjalan dengan iman. Air bah belum melanda bumi, tetapi keluarga Nuh sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Ini juga berarti hidup dalam janji Tuhan. Yang paling mengagumkan adalah kehidupan Abraham. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan untuk masa depan. Walau ia tidak mengalami, tetapi sampai mati ia percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-13. Sampai mati Abraham tidak mengalami apa-apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi imannya tidak pudar. Abraham adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Di bumi ngengat dan karat merusak, pencuri dapat mencuri serta membongkarnya. Harta surgawi kekal. Hendaknya kita tidak menjadi keras kepala seperti bangsa Israel yang menolak apa yang Tuhan katakan, bahwa di Kanaan mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel sudah terikat dengan Mesir. Hal ini sejajar dengan nasihat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai 2. Mereka hanya melihat atmosfer Mesir yang menurut mereka jauh lebih baik daripada padang gurun. Tetapi mereka tidak mempercayai tanah Kanaan yang permai. Banyak orang Kristen yang tidak mempercayai kehidupan yang akan datang, yang jauh tentunya lebih indah dari kehidupan hari ini. Jangan takut harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Sebab penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Meyakini janji ini akan membuat kita lebih membersihkan diri dan berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memilih menggenggam pengharapan ini sampai Tuhan menggenapinya. Pengharapan ini tidak mengecewakan, sebab yang berjanji adalah setia, sebagaimana Tuhan selalu menepati janji-janjinya di masa lalu. Demikian pula Tuhan akan memenuhi janji kedatangannya dan pendirian kerajaan surga secara fisik di langit baru dan bumi yang baru. Berjalan dengan iman berarti masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan, di mana mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat menuju keberaduan untuk segera Anda tidur. Tuhan Yesus memberkati.